Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan segala yang kita lakukan petang hari ini, termasuk sholat kita, semuanya diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberikan istiqomah ibadahnya, dan mudah-mudahan nanti ketika kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Sampailah kita di bab 3 dan maqalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaminata asyrata. Adapun maqalah yang ke-18, An Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama halaka man halaka qablakum. Innama halaka, sungguh rusak, hancur. Man halaka qablakum, man orang, halaka yang telah hancur, qablakum orang-orang sebelum kalian. Penyebab kehancuran orang-orang sebelum kalian. Makanya kita ini diminta supaya sering-sering melihat cerita masa lalu. Orang beruntung, orang sukses, sebabnya apa? Dicontoh. Orang hancur, orang rusak, sebabnya apa? Dicontoh. Makanya cerita dan peristiwa masa lalu yang terjadi kepada umat-umat terdahulu itu sesungguhnya menjadi ibrah. Napa ibrah niku, Pak? Pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran penting liulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Orang itu kalau cerdas Bapak Ibu dan bijaksana, ada kejadian itu mesti diambil pelajaran. Kok iso iki wancur ya apa ya?
iku rumah tanggane hancur ya apa ya, iku tokone bangkrut apa ya, wong iku kok sukses apa ya. Terus niku nek duwe akal. Nek gak duwe akal ya wis masih ana kejadian wis meneng ae wis ngopi ae pokoke iki. Dan penyebab kehancuran umat-umat terdahulu itu ai minal umami, dari beberapa umat. Mungkin kalau satu kejadian Bapak Ibu bisa jadi kebetulan, tapi kalau beberapa kejadian ini bukan kebetulan, Pak. Umat ini hancur ketika ini, umat ini hancur karena ini, umat ini hancur karena ini. Kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehancuran Bani Israel itu apa penyebabnya, Pak? Bani Israel itu kan cerita yang paling viral di Quran, karena eranya panjang. Jadi mulai dari Nabi Yakub alaihi salam, cucunya Nabi Ibrahim itu sudah Israel, Pak, sampai Nabi Isa. Jadi Israel itu panjang sekali. Kira-kira pelajaran yang diambil dari sana apa? Sebab kehancuran Israel itu apa? Kata Rasulullah, perempuan, wedok. Makanya hati-hati sampai wedok sampean. Nggih kula nggih hati-hati padha ae. Fattaqullaha fin nisa. Diulang 3 kali. Takutlah kepada Allah untuk urusan perempuan. Fa inna halaka bani Israil kana fin nisa. Sesungguhnya kehancuran Israel itu karena perempuan. Wedi nggih. Wedi kula. Sampeyan betul wedi ta men. Nek nang kene wedi ambek wedok, kok nang njaba nek sing nggodha ya siji maneh ceritane. Ndelok potongan ae padha ambek aku sampeyan niku. Aku ae koyo ngene, apa meneh sampean? Bisalasi khisalin, sebabnya 3. Jadi kehancuran umat-umat terdahulu itu sebabnya 3, Pak. Yang pertama bifudulil kalami, banyak ngomong. Lambeh turah, kakean nek jare wong ngampil kasir kalam. Wong niku nek ngedabrus, Pak, kakean ngomong, mesti rusak wong niku. Nggih ngomong sak perlune ngoten mawon. Apalagi ngomong sesuatu yang kita tidak tahu urusannya, tidak tahu persoalannya. Cerita ngalor ngidul gak paham. Dia menganggap bahwa kalau dia ngomong itu orang hormat kepada dia, orang segan kepada dia. Tidak. Cirinya orang baik itu, Pak, gak kakean ngomong. Sama diteni, ini orang ngomong gedua brus wis nol dia itu. Apa istilahnya? Tong kosong nyaring bunyinya. Dan umat-umat terdahulu itu rusak ya gara-gara kakean ngomong nih, Pak. Kula dhewe nek gak ceramah ya gak ngomong kula. Lah mosok kula enten tema koyo ngeten terus bapak-bapak, ibu-ibu, karena penyebab kehancuran umat terdahulu itu banyak ngomong. Karena itulah maka ceramah kali ini saya tidak akan ngomong. Nah, lucu lah. Jare bojo kula, sampeyan iki nek ceramah ya ngomong terus, Pak, tapi nek ngomong gak tahu ngomong. Tapi walaupun tidak banyak ngomong, Bapak Ibu, ekspresikan dengan ekspresi yang baik. Meseman. Gak kakean ngomong tapi mesem. Nggih, Pak, monggo. Jangan kemudian gak ngomong tapi metutut. Ya salah paham orang, Pak. Dianggap gak ngomong itu kemudian wajahnya cemberut. Kula nggak ada guru niku, Pak. Isine mesem tok, enten kiai itu Ki Banyuwangi, Allah yarham. Guru saya dari Banyuwangi itu. Kalau kita sawan itu mesem tok, gak tahu ngomong belas. Kalau beliau tidak dimintai nasihat, gak ngomong. Itu yang bagus, Pak.
Monggo meneng ae guyu ae. Tapi kan enek kita mertamu ke orang itu sing duwe omong ngomong tok sampai kate pamitan lho gak iso. Kate medhot omongane lho gak iso. Tahu abrus pokoke. Tuku bekecot nang kedurus iki nyocot terus. Wis gak mandek-mandek pokoke. Nah itu orang rusak loh Pak. Akan hancur orang. Istri kita itu Pak nggak butuh kita banyak bicara. Anak kita tidak butuh kita banyak bicara. Mungkin murid-murid kita tidak butuh kita banyak bicara. Nasihat yang terbaik itu justru bukan nasihat melalui lisan atau melalui ucapan, tapi nasihat yang terbaik itu melalui contoh perbuatan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa contoh suri tauladan itu lebih bagus daripada sekedar memberikan nasihat. Ingat, penyebab rusaknya umat terdahulu adalah fudulul kalam, banyak bicara, banyak ngomong. Apa maksudnya banyak bicara itu Pak? Wahwa fudulul kalam, wahwa yang dimaksud banyak bicara itu mala khaira fihi, yang ucapannya tidak ada kebaikan sedikit pun. Fid dini, dalam urusan agama, wad dunya, dan dalam urusan dunia. Jadi maksudnya Bapak Ibu ngomong sesuai kebutuhan. Nggih ceramah ngeten niki. Nggih ceramah ngeten niki Pak. Terus orang minta nasihat, rapat, tapi selebihnya mboten ngomong. Mboten ngomong. Baik urusan agama maupun urusan dunia. Termasuk urusan dunia juga sama Bapak Ibu, ya. Tidak banyak ngomong. Makanya kan begini, salah satu yang membuat orang itu sempit rezekinya itu apa Pak? Salah satu yang membuat orang itu sempit rezekinya apa? Ini ada pendapat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, adalah orang yang seneng ngomong dengan manusia tapi gak seneng ngomong dengan Allah. Nama maksudnya Pak? Gedabrus tapi gak seneng zikir. Kakean ngomong tapi gak seneng wiritan. Zikir itu kan hakikatnya dialog sama Allah, ngobrol sama Allah. Sama coba. Jadi orang itu yang sempit rezekinya, kalau panjenengan sekarang merasa kok rezekinya ini sempit, bisa jadi penyebabnya itu adalah kebanyakan ngomong kepada manusia, tidak banyak ngomong kepada Allah. Dibalik Pak sekarang Pak, banyak ngomong kepada Allah, sedikit ngomong kepada manusia. Lebih banyak membasahi lisan dengan zikrullah daripada ngobrol kepada manusia. Ngobrol seperlunya, wis sak tepake mawon, sak cukupe mawon. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira jenengan wiritan sehari sholawat berapa kali Pak? Ada 10.000 kali? 10.000? Praketek, gak percaya. Bapak Ibu, seandainya bayangkan kalau 10.000 kali salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itu per 1000-nya berapa jam kira-kira Pak? Per 1000-nya, anggaplah per 1000-nya itu 3 jam gitu aja. Nggak sampai Pak, kalau dalam hati cepat itu Pak. Per 1000-nya itu paling 1 jam. Maka 10.000 panjenengan butuh 10 jam. 10 jam itu wiritan sholawat tok wis. Yakin wis gak kober ngobrol, gak kober ngomong sampai. Marahi orang yang biasanya ngobrol sama orang, apalagi menjurus kepada rasan-rasan ghibah, itu yakin dia jarang wiritan. Wis talah gampang, titenane gampang. Orang yang banyak ngomong lambeh turan iku wau Pak, saya yakin dia tidak akan banyak wiritan. Kenapa? Karena waktunya habis untuk ngobrol sama orang. Gampang titenane wis. Tapi kalau orang banyak wiritan Pak, nggak banyak ngomong Pak, dia lebih menikmati dialog ngobrol sama Allah daripada ngobrol sama
manusia. Cuman kalau panjenengan diajak ngobrol, ya jangan diam, Pak. Itu juga masuk etika, ada bul mufrad. Jadi keterangan seperti ini bukan berarti dijak ngomong terus menengai. Jenenge bidek ini kok. Ya tetap diajak, Pak. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah. Kadang-kadang satu pertanyaan jawabannya buahnya. Wes sesuaikan dengan pertanyaannya. Tanya ini, jawabannya ini. Selesai. Orang-orang yang terbiasa dialog dengan Allah itu ya rizkinya pasti lapang setelah. Jaminan Bapak Ibu. Sering-seringlah berdialog dan ngobrol dengan Allah dan membatasi untuk ngobrol dialog dengan sesama makhluk. Ada sebagian dari kita itu Pak lebih senang kalau ngobrol sama binatang, sama tumbuh-tumbuhan. Ambek menungso gak seneng blas. Ada saya punya kawan itu, aku iki males Pak ngomong ambek menungso iku wis kuwabe mbujuk kabeh, ngedabrus kabeh wis. Makanya aku kadang ngomong ambek kucing ae aman. Jadi diajak kucing itu dialog. Ternyata ya nyaut, Pak. Dia tahu mungkin bahasa kucing itu seperti apa. Ya apa, cing kabarmu cing? Meong, api-api ae. Meong meong, nek kon ya apa kabarmu? Aku api-api ae. Ada orang itu yang senang berdialog dengan makhluk itu ada. Dan biasanya orang yang senang dialog dengan makhluk ini Pak, itu kalau ada kejadian apa-apa itu tahu duluan. Tahu duluan. Bakal ada hujan, bakal ada banjir, itu ada makhluk yang tahu Bapak Ibu. Fenomena alam ini loh. Ya, PTE ngomong, kucing ngomong. Ini yang pertama Bapak. Yang kedua wafudulut ta'am. Kebanyakan makan, Pak. Banyak makan. Wahua yang dimaksud dengan banyaknya makan itu mala yu'inuh. Yang makan itu sebenarnya tidak banyak menolong dia. Apa Bapak Ibu tujuan kita makan ini? Kan supaya tenaganya kuat. Bekerja kuat, ibadah kuat, aktivitasku kuat. Makanya Rasulullah mengatakan, makanlah sebatas kamu itu bisa berdiri tegak untuk melaksanakan sholat. Kata sepanjenengan ini saya yakin sudah buka semua Pak, sudah makan semua. Buktinya apa? Dedek. Orang itu kalau kurang makan, lunggu ini gak koyak sampean Pak, mesti miring-miring ini. Ini balik namanya miring ini mana? Balik ini miring namanya. Jadi sesuai kebutuhan. Tidak ada yang menolong, tidak ada pengaruh untuk menolong dia alat dini untuk urusan agama. Saya sendiri termasuk orang yang kadang-kadang merasa berlebihan di dalam makan Bapak Ibu. Karena kondisi kadang-kadang ini nanti ada malam pengajian Pak, 2 jadwal pengajian, kadang disuguhi mangan. Engko eling-eling kalimate Ibrahim An-Nakhai ojo akakan mangan. Titi ai. Tuan rumah ndelok, ya Allah yai, kok kedik sangat jenengan dahar niki. Kula niki masak ket esuk. Wah, esuk goyok belek. Iwake belek ngeten niki, Pak. Padahal ada lagi jadwal pengajian lainnya nanti, mangan maneh. Makanya dulu itu almarhum Kiai Basori Alwi, guru kita dari Malang itu, kalau sudah diundang malam begini dia pesan kepada panitianya, tolong jangan disiapkan makan. Kalau ada makan diberkatai. Lah kula ngomong ngoten yo gak enak kok ya. Tahu kalau coba ngoten teng panitia pengajian malam teng ngene Mojokerto mriku. Tolong nggih mantun pengajian ampun disiapno mangan. Jawab panitia, sinten yai sing nyiapno mangan? Mboten kok. Walah, isin aku rek. GR.
Apalagi kalau usum-usum masalah apa Pak, walimah begitu ya. Walimah itu kan identik dengan makan. Orang itu kalau banyak makan Bapak itu pasti ngantuk. Misalkan jenengan mau makan banyak terus disuruh baca Quran itu pasti ngantuk. Disuruh zikir yang banyak itu pasti ngantuk. Disuruh ngapal mesti gak mlebu wis. Dulu kan ada pertanyaan, anak-anak yang menghafal Quran itu kan salah satu tirakatnya itu puasa. Ada orang yang tanya, "Loh Pak, apa kalau puasa itu nggak tambah lemes?" Oh mboten Pak, itu rahasianya. Justru kalau puasa ngapalno cepet nyantol. Nek kuwareken gak nyantol Pak. Aku wareken sampean ngaji ae. Sik ket a'udzu lho wis angop pisan, mesti ya. A'udzubillah. Sik ket a'udzubillahi minasyaitonir rajim wis angop disian. Makanya kepingin cepet apal, kosongkan perut. Orang-orang puasa itu loh Pak, kalau menghafalkan itu cepet. Dan kalau hafal itu nempleknya kuat. Hafalannya kuat. Itu yang kedua, sumber kerusakan umat terdahulu banyak makan. Yang ketiga, wafudulul manam, kebanyakan tidur, kelebihan tidur. Turu tok uripe Pak. Posoan iku turu tok pokoke, mari sahur subuhan turu. Tangi beduk, mari beduk turu maneh. Tangi asar turu maneh. Tangini maghrib. Jadi ini an-naumu lis-shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Ya kalau memang sampean tangine maksiat ya lebih baik tidur lah Pak. Tapi kan ada tidur yang terukur. Namanya tidur yang berkualitas. Panjenengan pernah belajar Rasulullah itu sehari tidurnya berapa jam Pak? Ada yang tahu? Malam berapa jam, siang berapa jam? Malamnya 3 jam Nabi itu tidurnya, siangnya setengah jam. Jadi malam itu tidurnya kira-kira jam 11, bangunnya jam 2. Itu yang umum. Siangnya setengah jam menjelang zuhur Rasulullah tidur, namanya qailulah, itu kan sunnah. Ternyata kalau diterapkan seperti itu Bapak Ibu, itu manfaatnya untuk kesehatan luar biasa, recovery-nya luar biasa. Padahal miturut dokter Pak, tidur kira-kira 8 jam. Nek proso kula 8 jam ya kesuwen. Malam itu disuruh dokter 8 jam Pak. Lah nek turu jam 11, tangi jam pira sampean? Jam 8. Lah subuhne nang ndi? Hilang. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau waktunya tidur, tidurlah. Jangan kemudian tidur terus Pak. Dikatakan wahwa ma la yanfa'uhu fiddin, padahal tidur banyak itu tidak ada manfaatnya dalam agama. Maka terukur, malam tidurnya terukur, siang juga terukur. Coba ini ayatnya kita baca ini Pak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Maksudnya orang yang tidur. Itu siapa muzammil itu Pak? Itu mukhatabnya siapa? Allah ngomong sama siapa itu? Sama Nabi. Nabi itu muzammil. Muzammil itu orang yang berselimut. Makanya kemarin ada teman saya itu anaknya laki-laki namanya Muzammil. Turu tok ale. Ya mungkin terinspirasi dengan artinya Muzammil itu. Muzammil itu panggilan Nabi pada saat Nabi berselimut. Makanya Nabi itu setelah dari Gua Hira pulang gemetar. Pertama kali pengalaman melihat malaikat Jibril dari wujud aslinya, takut Bapak Ibu, dia bilang kepada istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Setelah berselimut, oleh Allah dipanggil, ya ayyuhal muzammil,
wahai orang yang berselimut, yang tidur, qumil laila, bangun al-lail pada waktu malam, illa qalila, sedikit saja, sebentar saja. Jadi Allah itu menggiring kita untuk qiyamul lail itu dengan bahasa yang halus, Pak. Tangi semalam suntuk, enggak. Bangunlah separuh malam, enggak. Tapi bangunlah walaupun sebentar. Ini tahapannya. Latihan bangun malam itu jangan langsung 2 jam tahajud, marono petangulan gak tahajud mana sampai. Sebentar saja. Baru keduanya nisfahu awingkus, separuh malam atau lebih kurang dari separuh. Dihitung. Kalau pembagian malam dan siang daerah Katulistiwa kan sama, Pak. 12 jam. Kalau separuh malam berarti kan 6 jam kita bangun. Kalau malam dimulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jam 1 sampai pagi bangun menurut ayat ini. Bahkan diteruskan auzid alaihi, atau tambahkan bangunnya itu. Tiga fase, Bapak ya, 3 tingkatan, 3 tahapan. Pertama, bangunlah walaupun sebentar. Yang kedua tadi apa? Bangunlah separuh. Yang ketiga, lebih banyak dari separuh. Imam Syafi'i menjadikan malam itu 3, Bapak Ibu. Yang sepertiga untuk membaca Quran, yang sepertiga untuk mengarang kitab, yang sepertiga lagi untuk sholat. Jadi malamnya dibagi 3. Insya Allah sama dengan jamaah ya. Malamnya dibagi 3. Sepertiga untuk ngopi, sepertiga ndelok bal-balan Piala Dunia, sepertiga lagi cangkruan ambek konco-koncone nang gerdu. Sama-sama dibagi 3 ya Bapak. Jadi kerusakan umat terdahulu itu 1, banyak bicara, 2, banyak makan, 3, banyak tidur. Ini kedengarannya sepele Bapak Ibu, tapi coba kita telaah betul, ternyata terbukti Pak. Orang yang banyak makan, banyak bicara, banyak tidur, hidupnya tidak ada manfaat, hidupnya tidak produktif, dan akibatnya banyak hal-hal yang baik dia sia-siakan dan dia buang. Biasanya ujung-ujungnya orang yang seperti itu akan menghasilkan sebuah penyesalan, dan penyesalan tidak pernah datang di depan, penyesalan itu selalu datang di belakang. Nek wis nyesel Pak ngomong ini, iya rek, lapo aku kakean ngomong wingi, lapo kakean mangan, lapo kakean turu. Ambek koncone bolak-balik dijelasno, kon gak ngereken ngono kok, wis rasa-rasano dhewe iki. Baik Bapak Ibu, ini pelajaran kita hari ini. Setelah ini kita mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mari, monggo Pak Yahya mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Ustaz. Amalan yang kita laksanakan selama Ramadan Ustaz, bagaimana kita mempertahankan pada bulan-bulan berikutnya sehingga kita sampai pada Ramadan yang kemudian itu tidak. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, ada 3 tip. Yang pertama, dikuatkan dengan ilmu. Seperti ngaji ini Pak. Tadi sore saya dialog di radio tentang kemuliaan ilmu, jam 4 sampai jam 5 tadi. Mungkin ada yang mendengarkan juga. Kenapa Pak Bu? Karena motivasi tertinggi untuk mempertahankan amal itu ilmu ini. Ada motivasi dari Rasulullah, motivasi dari Allah, bagaimana caranya mendongkrak semangat, itu ada dalam ilmu. Jadi panjenengan wajib sehari itu harus ada di majelis ilmu. Oh ya apa caranya? Apa ngambil habis subuhnya, apa ngambil habis duhurnya, apa habis maghribnya, seperti ini. Ada 2 Pak. Kalau kita di majelis ilmu itu, 1 ilmunya sendiri itu memberi semangat, 2 aura positifnya.
Kenapa? Karena yang kumpul di sini ini orang-orang soleh semua. Kalau nggak saya kena soleh ya sampean soleh. Mungkin ada jamaah yang namanya Pak Soleh. Jadi ketularan auranya. Jadi kalau kepingin mempertahankan nuansa Ramadan, bahkan meningkatkan kualitas ibadahnya sampai nanti Ramadan berikutnya, pastikan setiap hari ada di majelis ilmu. Tentunya dengan ulama yang baik ya. Bukan majelis YouTube, bukan majelis TikTok. Saya sering mengatakan bahwa ilmu itu ada keberkahan ilmunya, ada keberkahan majelisnya. Kalau panjenengan mengikuti ceramah lewat online, itu mungkin dapat ilmu, Pak. Tapi belum tentu dapat berkah. Berkahnya itu ada di majelis. Ini yang pertama. Yang kedua tentu lingkungan, Bapak Ibu. Sahabat, komunitas, bi'ah, ini pengaruhnya besar sekali, Pak. Masya Allah. Saya ini beruntung Bapak Ibu. Jadi hari-hari saya ini ketemu dengan guru-guru, orang-orang soleh, sehingga diajak baik. Habis ini ditelepon, Pak, kita Pak, majelis zikir di sana. Wih, asalnya malas, semangat gara-gara kawan ini. Nah yang ketiga tentu kekuatan doa. Minta kepada Allah agar diberikan istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah berikan kami anugerah istiqomah. 3 ini tip kita untuk tetap menjaga kelestarian Ramadan kita. Ingat Bapak Ibu, tidak ada orang meningkat kebaikan tanpa ilmu. Tidak ada orang meningkat kebaikan kalau dia sendirian, dan tidak ada orang meningkat kebaikan tanpa kekuatan doa. Ilmu, lingkungan dan doa. Wallahu alam. Monggo, Pak. Terima kasih, Ustadz. Kita punya tantangan nih di zaman sekarang ini dengan banyaknya kafe-kafe di mana-mana. Kafe. Ya, sampai malam sampai pagi. Gimana kita mensikapi supaya kita betul-betul lebih istiqomah ke majelis ilmunya? Terima kasih, Ustadz. Ya dilewati aja, Pak, enggak usah masuk, Pak. Iya Bapak Ibu, saya itu pernah sama anak saya menghitung, Pak. Dari masjid ini pulang itu ada berapa kafe. Itu menurut hitungan anak saya itu ada 57 kafe. Setiap ruas gang itu ada kafe. Baik yang kafenya itu high class maupun yang sederhana, namanya warkop itu. Dan memang usaha kafe ini kan kata mereka yang punya kafe, kawan-kawan ini Pak, menguntungkan memang. Untungnya banyak. Kafe ini untungnya banyak. Secara keuntungan. Nah kita ambil positifnya saja Pak. Tidak semua kafe itu jelek lah. Saya juga kalau ada kadang-kadang ada tamu, kemudian istri nggak masak apa ya tak ajak nang kafe. Ya kafe yang baik Pak. Yang ya, kan ada kafe itu yang mengesankan kafe ini cocok untuk kita masuki, ada yang tidak cocok. Ya kita seleksi saja. Dan Masya Allah memang betul Bapak Ibu, Surabaya ini gudangnya kuliner Pak. Masya Allah. Saya itu ada tamu dari Madinah sana, teman dari Madinah, yang punya hotel Madinah di depan Masjidil Haram itu. Datang ke Surabaya Pak, saya ajak jalan-jalan. Kebetulan nginepnya di Sheraton sana. Sheraton jalan mana itu Pak? Sheraton itu? Pundi Pak? Embong Malang. Saya ajak lewat Gedong Doro, mendelik Pak wong Arab itu, Masya Allah. Jadi nggak ada namanya toko kecuali tertutup dengan warung. Muter lewat jalan Tunjungan. Kalau jalan Gedong Doro itu kan kuliner tradisional Pak, seafood banyak di sana. Lewat jalan Tunjungan, kafe-kafe, Masya Allah. Pokoknya wong Arab nek nang kene Masya Allah tok pokoknya. Ini cara Jawa nih, ini ada daerah seperti surga ya, makanan amas semua ada di sini. Di sana nggak ada Pak. Baru bikin kafe saja pertama kali ditutup sekarang. Kalau Bapak Ibu umroh itu di pintu utama
Dulu pintu 21 lurus ada tugu, tugunya dibongkar. Lurus itu ada Pujasera. Ditutup Pak sekarang. Padahal Pujaseranya juga tidak seperti Pujasera Indonesia Pak. Di Surabaya ini setiap ruas kecamatan itu pasti ada wisata kulinernya. Masya Allah. Ya, semua kembali kepada kita Bapak Ibu. Kembali kepada kita. Kalau kita memang mengatur itu baik, jadi baik. Misal, ya kita memang mengajak keluarga makan di rumah, tapi sesekali diajak makan di kafe Pak. Benro suasana ini. Dan ini sudah zamannya. Mereka juga usaha, ya kepingin mengais rezeki dengan seperti itu. Coba Bapak Ibu sesekali ke Surabaya Barat, masuk ke namanya perumahan Citralen, ada namanya Giwok gitu. Giwok gitu. Badokan tok mereka Pak. Allah, karek nale fuluse tok ae sampean mereka. Ya ini fenomena yang luar biasa. Dan salah satu yang kita syukuri di Surabaya ini memang terkondisi seperti itu Pak. Terkondisi seperti itu. Saya pernah bertugas di daerah Kalimantan itu, waduh, golek panganan bengi niku wangel luar biasa. Artinya apa? Pemandangan ini tetap kita syukuri, kita nikmati, tetapi jangan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berlebihan sampai terjadi kebanyakan makan tadi. Kita terjebak dengan kehancuran umat-umat terdahulu. Gitu ya Pak. Jenengan nggih buka kafe napa mboten? Oh mboten. Iya, berikutnya Mas Habib. Bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang bertanya? Isaknya kurang berapa Mas Habib? 10 menit, masih ada waktu 10 menit, manfaatkan Bapak Ibu. Mungkin bertanya tentang, nah ini Mas, apa Ibu tanya ya? Masya Allah. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, beberapa hari yang lalu waktu di masjid itu, waktu azan maghrib itu ada yang setelah azan itu kan ada yang sholat sunnah. Ya. Nah, ada yang bertanya, loh kamu sholat apa gitu kan? Lalu ada yang menjawab qobliyah gitu kan. Loh kalau maghrib itu tidak ada qobliyah gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Rasulullah itu pernah menyatakan tentang sholat sebelum maghrib. Apa hadisnya? Sholli insya'a wala tusolli insya'a. Sholat kalau kamu mau dan jangan sholat kalau kamu nggak mau. Jadi qobliyah maghrib itu ada tapi bukan muakkadah. Qobliyah maghrib itu ada tapi tidak muakkadah, tidak yang dianjurkan, tidak yang dikhususkan, tapi ada. Qobliyah isya ini kan nanti ada, posisinya qobliyah maghrib sama qobliyah isya itu sama, ada tapi ghairu muakkadah. Kalau saya masuk masjid ini bukan qobliyah tapi tahiyatul masjid. Tapi jika ada orang yang mau qobliyah, silahkan, monggo. Qobliyah maghrib juga monggo. Hadisnya ada. Hadis itu menunjukkan bahwa posisinya 50-50 Pak. Beda dengan ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya itu yang muakkadah, yang 12 rakaat setiap hari itu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Asar bagaimana Pak? Enggak ada sama dengan maghrib, tapi boleh, bukan tidak boleh. Kan ada Pak, boleh, yang dianjurkan hanya sekedar boleh. Makanya kalau ada orang mengatakan saya qobliyah maghrib, kalau dalam hukum boleh tapi tidak anjuran, bukan muakkadah tapi ghairu muakkadah. Qobliyah asar
qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu levelnya sama. Sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah, yang tidak dianjurkan. Ada yang diharamkan Pak. Kapan itu? Ba'diyah subuh. Yang kedua ba'diyah asar. Jadi ada tingkatan yang pertama sholat sunnah yang muakkadah, ada sholat sunnah yang ghairu muakkadah, ada sholat sunnah yang muharramah, yang diharamkan. 3 untuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nah, ada sebagian masjid Bapak Ibu itu sikapnya seperti ini. Setiap setelah azan maghrib, habis doa azan langsung qomat. Ada sebagian masjid kita begitu. Dan setiap azan isya, setelah doa azan langsung qomat. Berarti dia menggunakan fasilitas tidak menjadikan qobliyah maghrib atau qobliyah isya. Tapi kalau kita kan tidak dikasih kesempatan, sambil mungkin menunggu orang yang jalan Pak, karena masjidnya kan luas. Pas adzan masih wudhu, qomat orangnya jalan. Kalau langsung qomat Pak, tutup gini tahiyat pisan, melakukan waduh. Jadi sekali lagi, bagi yang mau silahkan, bagi yang tidak silahkan. Itu berarti sunnah qobliyah tapi yang tidak dianjurkan, tapi tidak dilarang Pak, karena Rasulullah pernah mengatakan seperti itu. Ngaten nggih Bu, wallahu a'lam. Jenengan termasuk yang qobliyah maghrib napa mboten? Mboten nggih? Nggih mboten napa-napa. Insyaallah mboten dicekel Satpol PP sampeyan. Niki Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Monggo Mas. Masalah tentang kayak imam sholat berjamaah di masjid. Nggih. Itu ada beberapa kayak seorang di sekitar kampung itu diajak sholat di masjid itu nggak pernah mau. Masalahnya gini, opo imamnya cepet kok dikejar setan elek sholat gak esok tenang kono tumak ninane aku sholat dhewe ambek bojoku ambek anakku nama cek tenang. Itu bagaimana Ustaz? Kayak imamnya itu mesti keburu-buru, nggak bisa tenang gitu. Cetas subhanallah bihamdi langsung Allahu akbar. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dia itu hebat sekali Mas. Dia pengalaman dikejar setan. Ini kan ngomong dia. Koyok dikubur setan, ya, berarti dia pernah dikubur setan. Orang yang menjawab seperti ini sesungguhnya orang yang tidak mau ke masjid. Padahal mestinya begini, kalau dia merasa di masjid itu terlalu cepat, solusinya bukan sholat di rumah, tapi cari masjid lain. Kan ngoten mesti ini. Ancene modus wong iku. Nomor HP ini pinten? Mungkin kalau WA. Nggak ada Pak alasan orang sholat di masjid, saya cepat, terlalu cepat Pak, nggak nututi, saya sholat di rumah. Nggak, masjid di Surabaya ini banyak. Kadang satu RT itu masjidnya 3 Pak sekarang. Dan yakin mungkin imamnya juga berbeda-beda. Cari masjid, kan berkali-kali saya ceramah di sini. Bapak Ibu, kalau kita sholat, kontaknya dengan imam, Anda boleh memilih masjid yang cocok. Sebab kalau Anda di masjid tapi gak cocok ambil imami dan berujung benci kepada imamnya, maka sholat Anda gak sah. Makmum itu kalau gak suka sama imamnya Pak, gak sah sampean. Lebih baik cari masjid lain yang disenangi. Ternyata pindah lagi gak seneng Pak. Pindah lagi gak seneng, sampai 18 masjid itu gak seneng kabeh. Berarti sing iki sing bermasalah, mosok imam 18 gak sing cocok kabeh. Banyak Pak, apalagi tarawih. Boleh loh. Wong saya tanya pada waktu ngimami di sini itu, ada jamaah, Pak dari mana Pak? Saya dari Bangil Pak. Loh, perasaku ngene. Lakare Bangil karena masjid dah cek adai. Tapi dalam hati Pak, ternyata dia memilih mungkin sekedar variasi. Ada yang tak dari Sampang, ada yang dari Probolinggo, ke sini Bapak Ibu.
Dari Lamongan juga ada ke sini. Silahkan monggo. Tapi kalau alasan gara-gara gak cocok ambil imam, pola imam kecepetan, kemudian dia mengambil keputusan harus sholat di rumah, modus orang ini Pak. Gak benar. Itu namanya apa? Dia meninggalkan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang tidak penting, dan dia berpikir itu baik. Sama dengan begini, ada orang tidak pernah ke masjid. Ketika ditanya, "Lapa Pak kak nang masjid sampean?" "Aku iki nek nang masjid iku gak iso njaga hati Mas aku Mas. Koyo gak ikhlas ngono aku iki. Sebab akeh wong soalé. Tapi nek dhewean nang omah, aku iki ikhlas, soalnya dhewean." Dikira bener jawaban koyo ngene, padahal gak bener. Saya lebih baik Pak gak ikhlas tapi nang masjid daripada ikhlas nang omah. Temen ya. Karena kemuliaan masjid ini luar biasa. Aku males Mas nang masjid itu sebab wongnya akeh. Ya aja sampe nang masjid gak ana wonge. Ono maneh situk iki. Ini gak salah jenenge Mukidi ta sapa ngono wong iki. Astagfirullah. Enggak Bapak Ibu. Jadi kalau ada pilihan jangan begitu Pak memilihnya. Pilih masjid saja. Kamu gak cocok nang Al-Akbar, masih ada masjid samping-samping ini banyak. Mosok sakmene kayak masjid sak Menanggal sak Pegesangan gak sing cocok. Cocoknya di rumah. Nah, kalau sholat sunnah monggo teng griya. Sunnah di rumah. Semua sholat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan di rumah. Tapi kalau memang rawatibnya terlalu jauh ya di masjid saja Bapak Ibu. Rasulullah itu qobliyahnya di rumah, sholat fardunya di masjid, ba'diyahnya di rumah lagi. Nah, di rumah kita itu dikasih jatah Pak, dipakai untuk sholat. Apa itu? Sholat sunnah. Makanya ada hadis mengatakan apa? Jadikan rumahmu itu untuk sholat sama baca Quran. Kan ada hadis yang mengatakan begitu. Jadikan rumahmu itu tempat sholat dan baca Quran. Yang dimaksud di rumah tempat sholat itu adalah sholat sunnah. Nggak akhirnya sholat nang omah, anaknya sik cilik, sik bayi, kat iso melaku berangkang niku. Ngimami dek ana bojone. Pas Allahu Akbar anake mlebu sarung. Kaget, akhirnya gak sida salat. Dia meninggalkan sesuatu yang penting hanya untuk urusan seperti kemauan di hatinya. Padahal dia itu tidak memahami masalah itu. Ya rugi Bapak Ibu. Eman sekali dia. Wallahu alam. Masih ada waktu Mas? Oh sampun Pak Yahya. Mungkin Senin malam mau takon nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga hari ini Allah limpahkan kita hidayah dan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.